Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2, yaitu membuat rangkuman dan peta pikiran buku fiksi dan buku non-fiksi. Kompetensi dasarnya membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu membuat peta pikiran atau sinopsis isi buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita membahas terlebih lanjut tentang cara membuat rangkuman dan peta pikiran, buku fiksi dan non-fiksi, kita mengingat kembali pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan yang bersifat imajinatif. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan berisi informasi yang bermanfaat. Pengertian rangkuman. Rangkuman adalah rangkaian semua gagasan, pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman buku fiksi dapat berupa sinopsis, sedangkan rangkuman buku non-fiksi dapat berupa peta pikiran dan gagasan pokok. Merangkum buku fiksi menjadi sinopsis. Sinopsis sendiri adalah bentuk singkatan karya sastra yang berisi ringkasan cerita. Langkah-langkah menyusun sinopsis, membaca keseluruhan cerita. Selanjutnya, mencatat bagian-bagian atau peristiwa penting dalam cerita. 3. Menyusun bagian-bagian penting tersebut menjadi sebuah sinopsis. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun sinopsis, yang pertama, sinopsis tidak boleh menyimpang dari buku. Urutan peristiwa harus sesuai dengan buku. Kita ambil contoh buku. Kita ambil contoh novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang memiliki tebal halaman 529. Ini adalah contoh sinopsis novel karya Andrea Hirata yang seperti yang disampaikan sebelumnya, memiliki tebal 529 halaman. Setelah dijadikan sinopsis, hanya tersusun 400 kata atau 2 halaman. Nah, bukankah itu sangat membantu bagi yang belum membaca novel Laskar Pelangi itu sendiri? Secara umum, kamu juga bisa membuat sinopsis lain yang kamu baca untuk memudahkan temanmu atau siapapun yang ingin secara umum mengetahui isi novel. Merangkum buku non-fiksi berupa peta pikiran. Pengertian peta pikiran. Peta pikiran merupakan bagan atau diagram yang menggambarkan alur pikiran seseorang tentang suatu objek. Peta pikiran menghubungkan ide-ide penting atau pokok isi bacaan dari suatu topik tertentu. Peta pikiran dapat membantu dalam merinci atau meringkas pokok-pokok isi buku yang dibaca, serta dapat memahami keseluruhan isi tanpa harus menghafal. Ciri-ciri peta pikiran. Yang pertama, peta pikiran menampilkan gagasan-gagasan dalam bentuk kata atau gabungan kata dan bukan paragraf. Kedua, peta pikiran dapat ditambahkan gambar-gambar agar terlihat lebih menarik. Ketiga, setiap gagasan pokok ditampilkan dengan gagasan yang berbeda. Langkah-langkah membuat peta pikiran.
Yang pertama, menuliskan judul di tengah-tengah kertas dan memberi gambar yang sesuai. Kedua, membuat cabang terkait topik. Selanjutnya, membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan warna yang berbeda ya. Keempat, memberi label setiap cabang hanya dengan kata kunci. Kelima, setiap cabang dibuat sub-bab untuk hal-hal yang saling berhubungan. Keenam, membuat garis-garis lengkung dan alur yang jelas. Jika ada langkah yang berhubungan dengan sub yang berbeda, kamu bisa menarik garis ya sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Contoh peta pikiran. Contoh pertama di sini menjelaskan teks eksposisi. Judulnya diletakkan di bagian tengah atau di sebelah kiri, tergantung kalian maunya seperti apa ya. Di sini teks eksposisi adalah sebagai judulnya. Kemudian ini pengertian, tujuan, jenis, ciri-ciri, dan contoh merupakan cabang-cabang utama dari teks eksposisi. Cabang-cabang tadi mengacu pada teks eksposisi. Jadi artinya di dalam materi teks eksposisi terdapat pengertian, tujuan, jenis, ciri-ciri, contoh, serta struktur dan unsur kebahasaannya. Kemudian, selain cabang-cabang utama tadi, ada subcabangnya. Nah, ini subcabangnya berupa definisi, proses ilustrasi, pertentangan, laporan, dan perbandingan. Ini masuk cabangnya yang jenis tadi. Sama halnya dengan struktur cabang, ada subbabnya seperti teks, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian, unsur kebahasaannya terdapat pronomina, leksikal, dan konjungsi. Nah, ini yang dimaksud mewarnai berbeda ya, agar lebih menarik. Dan ini adalah alur yang harus dibuat untuk memperjelas hubungan cabang utama dan subcabang. Contoh peta pikiran yang kedua, peta tentang organisasi komputer. Judulnya berada di tengah. Kemudian ada cabang-cabangnya dalam peta konsep ini, disertai gambar-gambar yang membuat peta konsep ini lebih menarik. Oke, terima kasih. Sekian, selamat belajar.